أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, kita punya program Prismaguna, program intensif santri adil gender siap guna. Program ini merupakan program khusus, memang diperuntukkan bagi para santri ataupun mahasiswa yang ingin menyiapkan diri sebagai pribadi yang siap guna dan sekaligus memiliki kepekaan adil gender. Dan ini bagian dari program di pesantren Prisma Quranuna atau di bawah Yayasan Prisma Quranuna Indonesia, tepatnya di Kudus. Dan program ini alhamdulillah memang dikhususkan untuk para mahasiswi atau santriwati yang kebetulan kuliah di perguruan tinggi baik di IN Kudus maupun kampus yang lain. Yang beda dari program ini adalah perspektif yang digunakan menggunakan perspektif gender, sehingga jadi penopang bagi kader-kader generasi bangsa untuk menjadi madrasah pertama dan utama. Tak kalah penting adalah ini bagian dari inspirasi untuk meneruskan semangat juang para wali, khususnya Kanjeng Sunan Kudus, dengan 3 pilarnya yang kuat dikenal dengan Gus Jigang, ya. Bagus laku, pinter ngaji, dan wasis dagang. Nah, 3 nilai itu meliputi kecerdasan spiritual, itu Gus, ya. Kemudian J-nya itu kecerdasan intelektual, dan Gang-nya itu adalah kecerdasan emosional. sebagai wujud membangun kepribadian yang kuat.
Nah, tadi saya sampaikan konseling pesantren yang diasuh oleh Bu Haja Farida Uliani itu menjadi materi yang sangat diminati dan dirindukan ya, karena itu menyangkut persoalan-persoalan bagaimana membangun kepribadian kader perempuan yang berintegritas. Maka Prisma ini bukan sekedar sebuah nama, tapi di situ ada 6 nilai yang kita tonjolkan, yang itu menjadi core value pengembangan program yang kita sebut Prisma Guna. Ya, Prisma dengan 6 huruf itu P-nya adalah positive emotion, bagaimana selalu berpikir positif, sehingga di situ akan melahirkan sebuah kekuatan untuk menggerakkan sesuatu yang positif untuk menuju perubahan yang lebih baik. Lalu R-nya adalah relationship ya. Relationship adalah bagaimana membangun sebuah jejaring, bahwa hidup ini kita tidak bisa individualis, tidak bisa egois, tetapi harus membangun sebuah relasi, koneksi, dan sekaligus kolaborasi. Lalu I-nya adalah integrity, membangun integritas. Kalau dalam pilar Gus Jigang itu adalah bagus laku tadi, itu adalah integrity. Lalu S-nya adalah solidarity. Jadi solidarity itu adalah sebuah kekuatan untuk saling menolong, saling membantu dalam konteks mensukseskan orang lain. Kalau ingin sukses, ya sukseskan orang lain. Jadi semangat empati, semangat teposliro itu bagaimana menjadi kepribadian dari para santriwati ini. Ya, itu integrity. Bagaimana para santriwati ini mampu untuk mengambil pelajaran dalam setiap momentum, dalam setiap kesempatan apapun, baik pelajaran dari kitab secara tertulis maupun pelajaran dari kitab yang tak tertulis, termasuk kehidupan. Ya, pengalaman adalah bagian dari pelajaran. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu adalah meaningfulness. Lalu hanya adalah achievement. Nah, yang terakhir ini bagaimana mengantarkan para santri ini berprestasi, karena setiap santri bagi kami adalah pribadi yang hebat, pribadi yang juara, punya potensi-potensi unggulan yang perlu dikembangkan. Maka dengan semangat itulah Prisma diharapkan para calon kader ulama perempuan ini menelurkan 6 nilai itu, yaitu positive emotion, relationship, integrity, lalu solidarity, meaningfulness, dan achievement. Nah, demikian, semoga impian ini menjadi kenyataan dan semoga mendapatkan ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengesahkan Allah. Pancasila di sila keberapa ini? Ketuhanan yang Maha Esa sila pertama. Tauhid ini sebagai fondasi. Sudah apa? Harum ayat 30 itu ad-din al-qayyim. Jadi manusia lahir itu sebenarnya sudah punya potensi kebaikan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Prisma Guna ini sekaligus menjadi program penyiapan kader ulama perempuan. Nah, mengapa kita perlu menyiapkan diri para kader ulama perempuan? Karena kita tahu dalam beberapa abad sebelumnya sebenarnya kiprah kaum perempuan sudah begitu banyak, tetapi
kurang begitu ditonjolkan, meskipun peran mereka itu jelas baik di pesantren maupun di luar pesantren. Maka peserta program Prismaguna ini sekaligus menjadi inisiatif dan sekaligus menjadi penopang bagi kader-kader generasi bangsa untuk menjadi madrasah pertama dan utama. Dan yang tak kalah penting adalah ini bagian dari inspirasi untuk meneruskan semangat juang para wali, khususnya Kanjeng Sunan Kudus. Ada beberapa materi terutama berkaitan tentang tauhid, ya, tasawuf, kemudian fikih perempuan, dan juga konseling pesantren, termasuk di dalamnya adalah penguatan pada 3 kekuatan cinta atau yang disebut dengan mahabbah. Yang pertama adalah mahabbatullah, bagaimana kita mencintai Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larang-larangannya. Yang kedua adalah mahabbatur rasul, dengan meneladani spirit keteladanan beliau, yang tentu beliau juga concern pada tindakan-tindakan atau sikap perbuatan yang ramah kepada perempuan. Maka di sini kita berikan materi refleksi atau telaah terhadap As-Sittin Al-Adliyah, ya, kitab kumpulan hadis yang di dalamnya ada 60 hadis yang concern pada isu-isu perempuan. Kemudian yang ketiga adalah mahabbatul Quran. Jadi mahabbatul Quran bukan hanya bagaimana mengungkapkan cinta itu dengan kata-kata, dengan bacaan, tapi kita menghayati Al-Quran dalam 4 dimensi sekaligus, yaitu Al-Quran sebagai tulisan, Al-Quran sebagai bacaan, kemudian Al-Quran sebagai makna, dan yang keempat adalah Al-Quran sebagai fakta. Dalam konteks mahabbatul Quran inilah kemudian adik-adik santri ini kemudian kita bekali dengan kajian intensif Syajaratul Ma'arif, ya, kitab Syajaratul Ma'arif, sebagai upaya untuk memahami Al-Quran secara simple dan sangat mendalam, ya. Karena kitab itu cukup memberikan bekal bagi para santri untuk bagaimana memahami Al-Quran, jalan ihsan baik pada akwal, dan sekaligus pada tindakan, ya, termasuk akmalnya, ya. Jadi itu beberapa materi yang kita sampaikan, termasuk dalam konteks materi itu juga ada cooking class yang tidak kalah menarik, ya. Jadi cooking class ini memberikan bekal bagi para santri untuk tidak hanya cerdas dalam konteks tafakuh fiddin, tapi juga bagaimana menyiapkan kebutuhan rumah tangga, sebagaimana kebutuhan fisik, ya, makan, minum, dan seterusnya. Bagaimana kebutuhan keluarga itu tercukupi dengan makanan yang halal dan thayyibah. Itu salah satunya adalah cooking class diharapkan ke sana. Kemudian dalam konteks membekali agar santri itu concern dan kemudian melekat identitasnya sebagai pribadi yang berbudaya, khususnya karena mayoritas ini adalah dari Jawa, ya, sehingga kita bekali juga tentang bagaimana berbahasa secara santun dengan tata bahasa Jawa, termasuk dalam panoto coro, ya, yang diasuh oleh seorang dalang, ya, yang itu sudah terlaksana dengan baik. Dadi wong kudu sing jujur supaya adil makmur. Upamane ngaten. Nah, niku pantun Jawa. Islam. Wonten tembang Islam malih sing dikang dening para wali Gusti Kanjeng Jawa. Ile tandure
beberapa materi itu menjadikan mahasantri atau santriwati itu diharapkan terlatih 3 olah ya. Jadi olah rasa ya, olah rasa itu kepekaan hatinya, bagaimana sensitif, termasuk sensitif terhadap persoalan-persoalan yang ramah perempuan dan sekaligus moh dikerasi ya. Maka isu-isu kekerasan seksual atau isu kekerasan yang lain diharapkan para santri ini berani untuk bersuara. The voice of woman harus mulai dilatih sejak di program Prismaguna ini. Termasuk beberapa hadis yang ada dalam As-Sitin Al-Adliyah, itu adalah bagian dari spirit untuk bagaimana menguatkan the voice of woman. Lalu yang namanya hidup juga tidak lepas dari fikih ya. Salah satu pelajaran yang disampaikan adalah fikih ya, fikih yang sensitif gender, fikih perempuan, kitab-kitab salaf yang termasuk takrib di dalamnya, tapi kajiannya tentu dengan perspektif mubadalah. Karena dengan perspektif mubadalah itu kitab apapun kalau dikaji dengan perspektif mubadalah akhirnya juga sensitif atau responsif terhadap isu-isu gender. Jadi persoalannya adalah bukan kitabnya, tapi bagaimana mengkajinya dengan sudut pandang mubadalah, itu menjadi lebih sensitif dan menjadi lebih responsif gender. Kemudian yang tak kalah menarik juga ada program, kita menyebutnya sebagai mutiara kisah ya. Jadi ini bukan kajian kitab, tapi ada salah satu pemateri yang bicara tentang keteladanan para tokoh-tokoh, baik dari tokoh perempuan maupun para kiai atau para ulama yang secara khusus diasuh oleh Bapak Fajar Nugroho ya. Dan itu menjadi materi yang menarik karena cerita tentang kisah-kisah para tokoh ya, kisah-kisah sufi, termasuk kisah-kisah para guru. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup. Answer that I found is, I think the traditional education system, the traditional religious education that you still have, because tasawwuf is not only about learning knowledge, but it's also about learning these manners, and then you get the hikmah, the barakah of the knowledge as well. And this system of pesantren, of classical madrasa systems, they don't exist in many other countries, but it does exist in Indonesia, and that is really specific for Indonesian Islam. Ini salah satu daya tarik beliau ke Indonesia itu adalah keunikan pesantren, keunikan pendidikan sing ketok ing desa ya. Ternyata bagi orang Eropa ini adalah sesuatu